Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sensei yang baik hati, yang soleh dan soleha. Sensei di sini hanya ingin sekedar memberikan motivasi kepada kalian, ya semuanya siswa-siswa sensei. Kenapa sensei berkata seperti ini? Karena sensei mengamati setelah paskanya kita belajar daring terus menerus ya selama beberapa hampir 2 tahun lamanya kita ya, karena ada pandemi COVID-19 itu kita dipaksa harus belajar secara daring, secara online ya. Di situ banyak kendala-kendala yang kita temuin ya dalam belajar daring itu, baik siswanya maupun gurunya juga ya. Siswanya jadi kurang, mungkin belajarnya kurang dimengerti, kurang semangat juga ya kan. Akhirnya kita belajar, kalian itu belajar apa adanya ya kan. Apa yang diberikan gurunya secara daring itulah yang kalian terima, walaupun mungkin ada beberapa siswa yang kurang paham dengan pelajaran yang diberikan oleh gurunya karena keterbatasannya ya, keterbatasan sarana pada saat itu ya kan. Nah gurunya juga demikian, bukan cuma kalian, gurunya juga banyak mengalami kendala. Pertama, kita harus siap dengan materi yang kita memberikan materi yang bagaimana metodenya yang supaya kalian bisa mengerti dengan keterbatasannya itu ya, keterbatasan situasi dan kondisi pada saat itu. Yang kedua juga waktu itu guru juga harus memikirkan bagaimana memberikan semacam rule gitu ya, agar siswa itu bisa melaksanakan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dalam keadaan keterbatasan ya kan. Kadang-kadang siswa mengirim tugasnya lewat lewat WA ya kan, WA grup atau Japri juga ya kan. Akhirnya kadang-kadang guru di situ jarang kurang bisa mengoreksi dengan baik apakah itu siswa kalian itu mengerjakannya hasil sendiri atau bagaimana ya. Nah yang ketiganya lagi, pada saat itu guru benar-benar tidak mengenal sama sekali siswa tersebut, baik itu secara nama, baik itu secara karakter kalian, karena keterbatasan pada saat itu. Nah sekarang ini pasca daring ya, kita kan belajar tatap muka nih. Nah belajar tatap muka udah 100% nih kita ketemu ya kan, antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Nah pada saat ini akhirnya kita bisa bertemu muka dan belajar langsung ya kan. Nah diharapkan sama guru pada saat ini adalah siswa lebih semangat belajarnya, kemudian prestasi lebih bisa diandalkan lagi ya, bisa dilihat dengan baik prestasi kalian itu bagaimana. Tapi setelah diamati, ternyata menurut pribadi sensei ini ya sebagai guru, antara pelajaran daring dengan pelajaran tatap muka kali ini tuh hampir sama ya. Kalau pelajaran daring sensei bisa maklumin ya, karena keterbatasan ya, keadaan, situasi dan kondisi pada saat itu yang menuntut kita belajar apa adanya. Yang penting kalian tetap belajar gitu ya kan. Tetapi pada saat ini seharusnya kalian lebih semangat belajar, lebih termotivasi lagi, karena kalian bisa bertemu langsung dengan gurunya dan gurunya tersebut bisa mengajarkan langsung materi yang diberikan oleh gurunya kepada kalian. Nah pada saat itu harusnya kalian lebih bagus lagi dalam belajarnya, nilainya lebih bagus lagi. Tetapi menurut sensei pribadi nih ya, sebagai guru yang mengajar kalian, ternyata nilai kalian itu hampir sama, malah makin menurun. Nah sensei jadi tanda tanya, ini kalian karena udah terbiasa, udah terbuai dengan dulu pelajaran daring,
memakai HP terus-menerus, sehingga sekarang belajar tatap muka juga semangat kalian juga sama seperti dulu ya, jadi apa adanya gitu ya, jadi kurang semangat, kurang termotivasi. Padahal yang menurut sensei ya, yang namanya belajar itu, satu, kalian harus mengartikan arti belajar tersebut. Yang kedua, kebutuhan kalian pada pelajaran tersebut. Jadi yang dimaksud dengan arti belajar itu bahwa yang namanya belajar itu adalah tidak mengenal waktu dan tidak mengenal situasi dan kondisi ya. Kapanpun kalian harus belajar, baik itu di rumah maupun di sekolah ya. Yang namanya orang hidup itu tetap belajar. Belajar itu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Jadi kalian harus tetap haus mengenal ilmu pengetahuan, harus haus belajar ya. Jadi belajar itu kalau bahasa Inggrisnya long life education. Jadi selama hidup kalian tuh harus tetap belajar, menambah ilmu pengetahuan kalian belajar. Jadi tumbuhkanlah terus semangat belajar kalian ya. Jangan jadi kurang semangat, jangan jadi melempem gitu istilahnya ya, itu tidak baik. Jadi belajar harus tetap belajar. Kalian pelajar tugasnya hanya belajar, tidak ada yang lain ya. Jadi apa yang diberikan guru, materi yang diberikan guru kalian harus pelajari, harus dibahas lagi di rumah, dipelajari lagi di rumah ya. Kalau tidak mengerti ya tanyakan ke gurunya. Kemudian kalau ada tugas-tugas dari guru juga harus dikerjakan, jangan diabaikan. Itu juga tidak baik, karena guru memberikan tugas itu ada tujuannya, bukan hanya sekedar nilai. Supaya apa? Memberikan tugas itu artinya guru memberikan tugas itu kalian tuh mengerti nggak sih materi yang tadi disampaikan ya, maka dikerjakan dalam bentuk tugas. Nah yang kedua, kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar itu memang sampai kapanpun kalian tetap harus butuh belajar, apalagi sekarang masih dalam status pelajar ya, tetap pasti kebutuhannya hanya belajar. Kebutuhan belajar ya, kebutuhan belajar itu untuk apa? Untuk masa depan kalian. Bagaimana bisa mencapai cita-cita kalian kalau kalian tidak punya kesadaran untuk belajar. Jadi kalian itu tetap butuh belajar, belajar dan belajar terus menerus. Walaupun nanti sampai dewasa pun kalian tetap harus belajar. Belajar kalian mengenal karakter orang ya kan, belajar bagaimana adaptasi dengan lingkungan ya kan, bagaimana kalian bisa memanage rumah tangga kalian nanti, keluarga kalian. Nah itu juga harus belajar ya, tetap belajar dan belajar. Jadi belajar itu seumur hidup kalian ya. Kenapa kalian sensei berbicara seperti ini? Karena yang sensei lihat kalian sepertinya kurang termotivasi lagi untuk belajar. Padahal kalau kalian ingin jadi orang sukses, bukan hanya belajar, kalian juga harus belajar satu, tekun ya kan. Dalam mengerjakan segala sesuatu tuh harus tekun. Yang kedua, harus disiplin. Disiplin itu bukan hanya di sekolah, ada juga disiplin di rumah. Jadi apa yang diperintahkan oleh orang tua, apa yang jadi peraturan di rumah, kalian harus kerjakan, harus kalian patuhi ya. Nah itu di rumah. Kemudian di sekolah tentu ada peraturan-peraturan sekolah yang harus kalian turuti, yang harus kalian patuhi, kalian taati ya. Karena kalau peraturan di sekolah pasti ada sanksinya kalau kalian langgar ya kan. Nah peraturan-peraturan sekolah itu ya kan, makanya kalian harus disiplin. Supaya maksudnya untuk disiplin untuk apa? Bahwa di situ kalian mencerminkan bahwa kalian adalah seorang pelajar, pelajar yang baik ya kan. Makanya di sekolah itu selain disiplin kita juga diberikan peraturan yang seperti tata keramanya juga ya kan, adab sopan santun terhadap teman, terhadap guru dan terhadap lingkungan sekitar kalian ya, itu juga diajarkan. Kemudian akhlak kalian juga diajarkan kan di sekolah ya. Artinya untuk apa? Untuk modal kalian nanti di masa depan kalian, bukan hanya di sekolah tetapi nanti di masyarakat ya.
Nah, kemudian yang ketiga juga jangan lupa kalian harus patuh kepada orang tua. Dan kalian harus selalu berbaik hati sama orang tua. Kenapa? Kalian akan mendapatkan doa yang tulus dari orang tua kalian untuk masa depan kalian. Ya kan? Karena orang tua itu adalah ibaratnya keramat buat hidup kalian. Ya kan? Mulus tidaknya masa depan kalian, sukses tidaknya masa depan kalian adalah dari doa orang tua kalian, keikhlasan orang tua kalian dalam mendidik kalian, dalam membesarkan kalian, ya. Makanya harus patuh sama orang tua, juga harus baik sama orang tua. Kalau di sekolah, kalian harus baik sama para guru. Kenapa? Karena para guru itu selain memberikan ilmu juga kepada kalian, bahwa guru itu adalah wakil orang tua kalian di sekolah. Jadi jangan meremehkan kepada guru-guru, ya. Bukan guru-guru harus dihormati terus, tetapi setidaknya apa yang diperintahkan oleh guru kalian harus patuhi, ya. Jangan menganggap guru itu biarinlah gurunya juga nanti juga baik sama aku, ya, gurunya juga nggak hafal sama aku, nggak gitu. Tidak semua guru begitu, ya. Karena guru juga kadang-kadang selalu mengingat mana-mana aja siswa yang pinter, mana-mana siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas, mana siswa yang nakal. Itu biasanya guru-guru tuh selalu hafal itu, ya. Jadi kalian kalau ingin ingin sukses juga harus kalian ada pendekatan kepada guru, ya. Bagaimana supaya guru itu lebih memperhatikan kalian. Jangan dijauhi guru itu, ya. Kalau didekati, guru akan hafal kepada kalian, hafal sifat karakter kalian, ya. Kemudian yang terakhir adalah doa. Kalian harus selalu berdoa, ya, harus selalu beribadah, ya, harus selalu bertakwa. Karena kalau kalian selalu berdoa, memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka hidup kalian insya Allah akan selalu dalam pelindungannya. Kemudian apa yang dicita-citakan kalian di masa depan akan diberikan kemudahan, kelancaran, ya. Jadi itu ya sedikit motivasi dari Sensei sebagai guru kalian. Hanya ingin memberikan motivasi agar kalian ke depannya hidup lebih baik, cita-cita kalian tercapai, apa yang dicita-citakan kalian tercapai, terwujudkan dengan baik. Kemudian hidup kalian di masyarakat juga hidup dengan baik, damai, nyaman, tentram, ya. Tidak ada masalah dengan siapapun. Makanya kalian harus memberikan afirmasi yang baik-baik saja kepada orang lain, harus memberikan sikap-sikap, ucapan-ucapan yang positif, ya, kepada orang lain. Gitu aja. Semoga sedikit ucapan dari Sensei, sedikit motivasi dari Sensei yang memberikan support kepada kalian bermanfaat buat hidup kalian ke depannya. Jangan dianggap hal ini tidak penting. Siapa tahu ada gunanya untuk masa depan kalian, ya. Ya, sampai di sini uraian dari Sensei akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.